Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Hadratin mukhtaramin, para alim ulama, para kiai, asatid, bini sepuh dan sesepuh yang sama-sama kita taati, takmir masjid, pengurus masjid yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya. Shalawat dan salam kita sanjungkan atas kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak-banyaknya. Para jamaah, mari pengajian ini kita awali dengan baca sholawat dan Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibil Nabi Muhammad luhur budine ora tau bales mungsoni, lamun diino diilo aki, malah didongaake. Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Nabi Muhammad pemimpin umat, disegani wong sajagat. Ayo kita seneng sholawat supaya besok oleh syafaat. Salatullah
Salawatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Para jamaah, kita lanjut pengajian kitab Mukhtarul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati yaumal qiyamati haqqun, faman lam yu'min biha lam yakum min ahliha. Rawahu Ibnu Mani an Zaid bin Arqam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati, syafaatku, yaumal qiyamati, di hari kiamat, hakun, merupakan perkara yang hak, benar-benar ada. Faman lam yu'min biha, siapa saja yang tidak mempercayainya, lam yakun min ahliha, berarti bukan termasuk orang yang akan mendapatkannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa syafaat, pertolongan Nabi atas umatnya di hari kiamat benar-benar ada. Siapa yang tidak percaya, maka nanti di hari kiamat tidak akan mendapat syafaat atau pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita wajib untuk percaya bahwa syafaat Nabi, pertolongan Nabi di hari kiamat itu ada. Apa sih syafaat itu? Syafaat adalah pertolongan atau bantuan atau rekomendasi yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya di hari kiamat untuk mendapatkan keringanan dan kebebasan dari hukuman Allah, dan sudah barang tentu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib untuk percaya, jangan sampai tidak percaya. Kita masih butuh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita banyak dosa, karena kita banyak salah, banyak kekurangan-kekurangan kita. Dan jangan sampai merasa kita itu tidak butuh dengan syafaat. Kadang-kadang seperti tidak butuh syafaat karena merasa amal kebaikannya sudah terlalu banyak. Ketahuilah bahwa ini adalah nyanyian-nyanyian setan. Ini adalah tipu daya setan untuk menyerumuskan kita semua. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita wajib percaya, jangan sampai tidak percaya. Kalau tidak percaya adanya syafaat, maka kita tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita termasuk golongan orang-orang yang tidak beriman. Para jamaah yang dirahmati Allah, lebih jauh Imam Nawawi mengatakan ada 5 macam syafaat. Yang pertama ada namanya syafaat uzma.
syafaat yang besar, yang agung, syafaat kubro, yaitu khusus diberikan baginda Nabi Muhammad SAW untuk memberikan pertolongan kepada seluruh manusia nanti ketika berada di yaumul mahsyar. Seluruh manusia mulai dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW nanti dibangkitkan dari kuburnya, kemudian digiring ke alam mahsyar. Nah, di sana semuanya di padang mahsyar kehausan, kepanasan dan kebingungan. Mereka semuanya minta pertolongan, minta syafaat. Mereka mendatangi Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam tidak sanggup. Mereka mendatangi Nabi Nuh tidak sanggup. Mereka mendatangi Nabi Ibrahim tidak sanggup. Mereka mendatangi Nabi Musa tidak sanggup. Mereka mendatangi Nabi Isa pun tidak sanggup. Semua menyarankan menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapat izin dari Allah untuk memberikan syafaatul uzma, yaitu di hari mahsyar semua manusia mendapat kelapangan di hari kiamat dan segera diadakan perhitungan hisab. Kemudian yang kedua, ada syafaat yang kedua, yaitu syafaat pertolongan Nabi untuk satu kaum yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Jadi ada umat itu yang masuk surga tanpa hisab. Barokahnya syafaat, maka urusannya lancar. Kemudian yang ketiga, ada syafaat itu yang diberikan pada mereka yang seharusnya masuk neraka. Akan tetapi karena syafaat Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah tidak jadi masuk neraka, tapi masuk ke dalam surga. Sedangkan yang keempat, ada syafaat dari Nabi, yaitu bagi pendosa. Mereka masuk ke dalam neraka karena mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, maka dientas dari neraka itu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan syafaat yang kelima adalah berupa peningkatan derajat bagi orang-orang yang masuk surga. Artinya dengan syafaat Rasulullah SAW derajatnya dinaikkan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu siapakah orang yang mendapat syafaat di hari kiamat itu? Suatu hari sahabat Abu Hurairah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang sangat beruntung dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Qol as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah. Rasulullah menjawab, orang yang sangat beruntung dengan syafaatku di hari kiamat adalah mangkola, siapa saja yang sanggup berkata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, khalison, dengan ikhlas, min qalbihi, yang mengalir dari hatinya, au nafsihi, atau dari jiwanya. Jadi orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi syaratnya dengan ikhlas dari lubuk hati yang dalam, kemudian dari jiwanya. Para jamaah yang dirahmati Allah, mengucap kalimat la ilaha illallah sangat ringan sekali, sangat mudah sekali. Tapi untuk menjadi ikhlas dari hati dan jiwa itu butuh latihan, butuh pembiasaan. Tanpa latihan, tanpa pembiasaan,
akan sulit untuk menuju keikhlasan. Makanya kita harus melatih diri. Hati nek mantun sholat pun sampai lamcing, napa lamcing, salam pelencing. Nah, jadi mantun sholat, kendel, zikir datang Allah, istighfar, memohon ampun kepada Allah. Nah disebut tentang Gusti Allah, mungkin sembahyang ojek ngelamun, ya. Inten sembahyang jenengan nggih, adik ngelamun bareng ngoten lah Bang. Banyak kekurangan-kekurangan, jadi mohon ampun kepada Allah. Kemudian berzikir, baca tasbih 33 kali, baca tahmid 33 kali, baca takbir 33 kali, kemudian baca tahlil 33 kali. Lah itu dimantapkan. Jadi nek mau la ilaha illallah mulai sakniki kudu dimantepaken. La ilaha illallah sampai ngantuk ya gak mantep belas. Kalau kepingin dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baca kalimat la ilaha illallah yang ikhlas dari lubuk hati yang dalam dan dari jiwa. Ini kita buatan biasa, buatan sakit. Makanya ulama-ulama kita itu tidak cukup wiritan, ditambah lagi ada kegiatan tahlilan dari rumah ke rumah, silaturahim. Tapi gini ku nggak kudu ditoto atine nggih. Kadang-kadang tahlilan atik pele-pele. Engko nang sing kenggonan wonge sugih, tahlilane mantep ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berkate gedhe. Engko nang pas sing wong gak duwe, ada la ilaha illallah gak mantep belas lah niku. Hati masih soge, masih gak duwe sing duwe omah nggih tetep mantep la ilaha illallah. Mboten wonten pangeran kejaba Gusti Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, supaya tahlil kita itu mantep, kita baca la ilaha illallah, kita yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, aku tidak menyembah kecuali hanya menyembah kepada Allah. La ilaha illallah, aku tidak minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah, aku tidak menggantungkan hidup ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpatri ke dalam jiwa, membentuk kepribadian dan mewarnai segala gerak kehidupan. Dengan baca la ilaha illallah akan tambah iman kita. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Di samping itu menambah kecintaan datang Gusti Allah. Kalimat la ilaha illallah, masya Allah. Dalam hadis lagi dijelaskan, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Tentunya tidak cukup lisan, tapi dimantapkan tadi. Dan ada lagi hadis, menakhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucap kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dijamin masuk surga. Ngeten sing tuh wabek dablek nunggu enak ngomongin. Oh, hati nek mati sok muni la ilaha illallah itu swarga. Nek ngono masih aku saiki ndewablek gak masalah. Wis gak sembahyang gak masalah. Sing penting kate mati la ilaha illallah. Cobaan po guna yo. Nggih enak enak. Nek mboten terbiasa mboten saged. Jadi kalau sudah tidak terbiasa untuk membaca kalimat itu, maka tidak akan mampu. Sebab kalimat yang keluar di akhir ayat itu yaitu kalimat yang sering diucapkan ketika hidupnya.
nek biasa meso nggih insyaallah mati nggih meso kan. Wong kula nggih semerap piyambak. Kula teng rumah sakit mu sebelah kula niku meso-meso tok. Jian. Meso ditamperi kali ibuke kon gak nyebut pangeran balas meso-meso. Akhirnya ternyata leren. Kula nggih penasaran kok leren. Kula tingali ternyata mati dalam keadaan matanya terbelalak. Hati mripate mencicil. Sampeyan mawon kula pesen nek ana wong mati mripate mencicil, ojo diculak, Pak, nggih. Cepet nang diremne, nek gak dicepet diremne, nggih melek terus niku. Mati remaken innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata mati dalam keadaan meso. Mulai saking geleke meso. Nah kalau kita sudah terbiasa la ilaha illallah, insya Allah kita akan diberi kemampuan oleh Allah sanggup mengucap kalimat la ilaha illallah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu mampu berkata Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, la ilaha illallah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Napa istiqomah? Kunang istri 3 dikontrakkan rumah. Istiqomah niku ajek rutin berkesinambungan teguh pendirian. Tetap Tuhannya adalah Allah. Lho nek empun ngoten niku, apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaika, maka turunlah malaikat, termasuk malaikat Israel, turun kepada orang yang istiqomah di dalam mengucap kalimat la ilaha illallah, Tuhanku adalah Allah. Turun malaikat. Apa yang disampaikan malaikat Israel itu? Allah takhafu, janganlah engkau takut. Wala tahzanu, janganlah engkau bersedih. Wa abshiru bil jannah, berita gembira, panjenengan badhe mlebet swarga. Allati kuntum tu'adun, itu telah dijanjikan kepada panjenengan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lho napa mboten eco, Pak? Badhe sedo dadak malaikat ngomong pun wedi sampean, pun susah, swarga pun sampean. Akhirnya mampu mengucap kalimat la ilaha illallah. Tidak menutup kemungkinan disuruh dikir-dikir dulu sama malaikatnya. Sampeyan mumpung durung tak cabut wis sampeyan dikir-dikir dhisik. Nek gak biasa ngoten lho. Semangat-mangat tok mecicil tok ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi keikhlasan hati dan jiwa dalam mengucap kalimat la ilaha illallah merupakan bentuk kecintaan hamba kepada Tuhannya. Dan buah cinta kepada Allah akan membentuk pribadi-pribadi yang tunduk patuh terhadap hukum-hukum Allah yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu mengatakan bahwa
cinta kepada Allah, caranya fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiang niku nek cinta kali Gusti Allah, nyata akan cinta kali Gusti Allah niku syarate fattabi'uni, menjadi pengikut setia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil seseorang bisa menjadi pengikut setia Nabi kalau tidak ada rasa cinta. Oleh karena itu menjadi pengikut setia syaratnya harus ada rasa cinta. Cinta datang Kanjeng Nabi. Dan kalau sudah demikian, maka Allah akan cinta dan dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek pun la ilaha illallah ini pun temenan ikhlas, lha niku nurut kali Kanjeng Nabi. Niku napa buktinya? Jadi bukti kalau benar-benar la ilaha illallah itu ikhlas, maka hidupnya itu nurut patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah untuk bisa nurut datang Rasulullah syarat kudu cinta. Nah, bagaimana cinta Rasul itu? Cinta Rasul itu harus dibuktikan. Orang itu kalau cinta harus ada buktinya. Nek mboten wonten buktine berarti cintanya cinta cinta palsu. Anak muda-mudi saling jatuh cinta, nah, tidak cukup ngomong saja. Dek, namamu sudah aku ukir di dalam hatiku. Tapi gak dinikah. Nah ini bohong. Nah, jadi buktinya itu nikah. Cinta itu buktinya nikah. Nah, dari sing wedok niki, aku tidak butuh namaku terukir di hatimu. Aku butuh namaku tertulis di surat nikah. Ngoten. Nah begitu juga cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ada buktinya. Buktinya orang cinta itu satu. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa cinta sesuatu biasanya suka menyebut-nyebutnya. Yang ku nek seneng biasa diomong ya. Nek seneng ambek montore sing diomong montore. Seneng ambek anak bojo sing diomong ya anak bojone. Pemane duwe anak oleh ranking, waduh sawan nang kabeh sak kampung sak GPG dikandani kabeh. Anak oleh ranking. Ranking piro? 17. Muridé 18. Alhamdulillah. Nomor loro teko mburi ya. Anak muda cinta dengan kekasihnya, disebut-sebut kekasihnya, bahkan terbawa dalam mimpi. Begitu juga kalau cinta Nabi, maka suka menyebut asma Nabi, suka membaca sholawat Nabi. Semakin banyak bacaan sholawatnya, semakin mendapat kesempatan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang cinta itu biasanya menjaga wasiatnya atau menjaga warisannya. Lah warisan Nabi yang diberikan kepada umatnya itu bukan emas intan permata, bukan sawah ladang, bukan ternak domba maupun onta, bukan kebun anggur maupun kebun korma, tapi warisannya ada 3. 1 Al-Quran, 2 Al-Hadis, yang ketiga al-ulama warasatul anbiya. Para ulama, para kiai adalah pewaris para nabi. Kalau cinta Rasul maka dijaga ketiga-tiganya. Al-Qur'annya dijaga dalam arti diwaos, dipelajari. Begitu juga al-hadis. Dan untuk mempelajari Al-Qur'an dan hadis butuh warisan Nabi yang ketiga, al-ulama, yang menjelaskan Al-Quran dan hadis Nabi. Kini ku gelem ngaji, mau tolabul ilmi. Nah baru yang ketiga, orang yang cinta itu biasanya mencontohnya. Kalau kita cinta Rasul, yaitu mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di antara akhlak Nabi, akhlak ahli surga. Bagaimana akhlak ahli surga itu? Rasulullah itu punya sifat ahli surga. Ahli surga itu cirinya yang pertama wajhun malihun, wajahnya berseri-seri, men seman guyuan. Jadi penduduk surga itu main seman, Pak. Jadi nek ngene mriki ana wong kok guyang guyu. Nah, niku calon penghuni surga itu, Pak. Tapi gak guyang guyu dhewe gak ono ewange, niku jenenge stres ya. Murah senyum. Ya. Tiyang ku ndelok wong mesem niku seneng lho, Pak. Nggih napa mboten? Mesem niku gampang tapi manfaatnya besar. Di antaranya mempertampan wajah, mempercantik wajah. Wong nek ganteng, ayu, menseman, ketok gantenge, ketok ayune. Gak patek ganteng, gak patek ayu, menseman, lumayan. Ya. Wis gak ganteng, gak ayu, gak tau mesem metotok ae. Terjadi penampakan. Nah, di sini delok niku wedi. Ya. Nah, ini panjenengan kali kula niku jekne sifat ahli surga kita miliki, monggo. Murah senyum. Nggih nyopo kali tangga kanca niku nyopo, niku di antaranya. Atau arti secara luas sabar. Yang kedua, ahli surga itu lisanun fasihun, ucapannya baik. Nek ngomong nggih hati-hati. Yang diucapkan itu tidak sampai menyinggung perasaan, tapi bisa menyentuh perasaan. Yang ketiga, qalbun taqiyun, hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, gemar beribadah, khususnya ibadah salat. Sedangkan berikutnya, yadun sahiyun, tangannya loman, dermawan, tidak bakhil, tidak pelit. Nah, itulah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasul berarti mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada keterangan lain bahwa kalau kita kepingin mudah mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama harus banyak baca sholawat. Yang kedua, suka ikut mensolati jenazah. Yang kedua, jadi suka ikut mensolati jenazah. Saya lihat kalau ada takziah itu banyak yang tidak sholat daripada yang sholat. Nek ngene mriki tas muni. Ngoten, tas muni. Pak Mudin niku nek wong takziah kuwatah panjenengan. Kalau ada kematian banyak yang hadir, Pak. Cuma nggih eleke nggen kula dudukno ya. Nek pas Pak Mudin ngomongno bapak-bapak sing dereng enggak ada wudu, monggo wudu, salat jenazah badhe dipun lampahi. Ngoten nggih grencil nggih. Sing ndoprok sak bajek. Mriki ya napa? Sami nggih. Oh, nek ngoten nggen kula ketularan kene nek ngono nggih. Jadi panjenengan diusahakan, Pak. Jadi rawuh niku dalam kondisi sudah berwudu. Jadi kita datang itu dalam kondisi sudah berwudu dan siap untuk mensolati jenazah. Siapa yang suka mensolati jenazah akan punya peluang untuk mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, peluang untuk mendapat syafaat yaitu bagi siapa yang suka mendengarkan azan dan mengikuti ucapan muadzin. Allahu Akbar, kita menjawab Allahu Akbar sama, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu datang karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selesai adzan kita berdoa. Ya napa dungan ini? Ya napa dungane? Allahumma rabba hadi da'wati tamah. Nah niku sampai akhir diupayakan, okay?
Hati nek wonten adzan jangan sampai kita tidak menghiraukan. Sebab kadang-kadang nggih saking sibuke Pak ana adzan wis gak direken. Nggih. Pemane ngilokno sing adzan pas gak enak. Sopo sih bengak-bengok iki? Waduh, ambak angel syafaate. Jadi didengarkan kemudian pada akhirnya kita ikut berdoa. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini yang saya sampaikan. Jadi orang yang beruntung mendapat syafaat di hari kiamat adalah orang yang mampu berkata la ilaha illallah dengan ikhlas dari hati dan jiwanya, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan saya termasuk umat Kanjeng Nabi lan pikantuk syafaatipun. Amin. Al-Fatihah. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nuril dzat wa sirri sarifi sa'il asma'i was sifat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an katsiran mubarakah wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.